Hello what's up junkies. Sekarang kita sudah bersama dengan Toyota All New Avanza 1.5G CVT TSS tahun 2021. Iya, namanya panjang banget gitu ya. Tapi akhirnya setelah ditunggu lama, mobil sejuta umat dari Toyota yang satu ini model change juga. Iya, dengan penggerak roda depan dan tentunya fitur-fitur baru yang membuatnya salah satu yang kalau bukan tercanggih di kelasnya. Penasaran? So, improvement apa aja yang ditawarin oleh Avanza terbaru ini? Apalagi tipe yang kita review adalah tipe flagship alias paling atas. Kita akan kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior kini tampil jauh lebih modern dengan gaya low slung MPV yang membuatnya jauh lebih dinamis, serta airdam besar di depan yang mempertahankan gaya khas keen look Toyota. Nah, junkies, Toyota All New Avanza tahun 2021. Iya, setelah lama dinanti gitu ya, dan lama sekali Avanza yang generasi lama yang udah banyak banget videonya kita bikin ini, akhirnya Toyota melakukan peremajaan total untuk mobil sejuta umat mereka. Iya, nah sekarang kita akan kupas semua. Tapi tentunya seperti biasa, kita kupas dari eksterior dulu. Sebelum itu, kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mas Dian dari Toyota Auto 2000 Yosudarso yang udah izinin kita untuk ngulas si Toyota All New Avanza ini di Lakna Soto Junkie. Misalnya tanya-tanya diskon atau pengen pesen, pengen SPK, pengen test drive, kalian bisa kontak-kontak Mas Dian dengan Instagram sebelah sini atau nomornya langsung di bagian bawah sini. Kayak gitu. Alright, sekarang lanjut kita bahas eksterior dulu. Dari belakang seperti biasa. Ubahnya apa aja sih? Dari atas, antena sudah shark fin, jadi cukup modern. Kaca belum ada defogger, tapi wiper sudah rapi. Nah, pantatnya ini berubah total banget gitu. Yang sebelumnya kan serba-serba vertikal, sekarang jadi serba horizontal. Jadi mobilnya tuh terasa lebih lebar. Walaupun kayaknya gue nggak sendirian yang nyebut ini. Ini tuh kayak ada aura ke expanderannya gitu ya. Mulai dari potongan kaca sininya, kemudian potongan plat nomor sini, sampai bagian bumper bawah sini. Emblem Avanza dengan font yang baru juga, yang menurut gue ini emblemnya agak sedikit kegedean, but no matter. Dan tentunya tipe yang ini adalah 1500G CVT TSS. Di bawah lagi, desain bumpernya terlihat cukup sporty, ada aksen-aksen hitam di sini yang housing untuk mata kucingnya gitu ya. Yang menurut gue tuh bagian ini nih, hitam-hitamnya nih, kalau kalian sambung kanan ke kiri, itu kayak persis banget jadi bumpernya expander gitu kan. Oke. Dan untuk urusan safety, dia udah ada integrated parking sensor 2 buah yang sewarna body, jadi tidak terkesan seperti tambahan sales. Walaupun kita suka taillights-nya ini, tapi di bagian tengah sini sayangnya dia belum LED, jadi masih bohlam biasa gitu ya. Belum seperti expander facelift. Nah, tapi salah satu ubahan favorit kita adalah bagian taillights-nya ini, karena ini bikin belakangnya Avanza itu terlihat jadi jauh lebih modern dan lebih lebar. Dia modelnya horizontal dan dia cukup sipit. Dia pun sudah LED, iya. Jadi untuk lampunya dia LED bar yang bentuknya tuh seperti ini. Ini mirip seperti nyalanya tuh kayak Altis yang sekarang gitu ya, nyala tuh mirip kayak gini. Kemudian untuk lampu sen di bagian sini dan lampu mundur juga di bagian sini. Sekarang dia tuh agak lebih membulat, jadi kesannya tuh lebih kayak low slung MPV gitu. Walaupun sebenarnya ini tetap tinggi dan headroom dalam justru lebih luas. Di sini untuk kaca, dia modelnya sekarang kayak ala-ala floating roof, walaupun ini bukan kaca, hanya aksen hitam saja. Dan kalau dilihat-lihat, ini tuh mengambil banyak inspirasi dari LMPV lain gitu. Yang belakang kan tadi gue bilang ada unsur expander. Nah, untuk sini dia tuh ke mobilio-mobilioan gitu dengan aksen yang seperti ini gitu ya. Tapi ya modern nonetheless. Dia pun telah di-equip oleh talang air yang sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Door handle model grip type, dan di sini pun dia sewarna body, ada keyless entry di sini, jadi udah memudahkan pas kalian keluar masuk. Ini juga spion baru, tapi nggak totally baru. Ntar gue jelasin di bagian annoyingnya kenapa gitu ya. Karena spion ini terlihat sangat familiar, tapi mountingnya itu dia pedestal. Dia tidak dimount di pilar.
sehingga dia bisa ditarik ke belakang dan visibilitas ke depan sini bisa lebih baik gitu. Udah electric retract, udah electric adjustment, dan di sini pun tentunya sudah ada blind spot monitoring sama seperti di Race, karena mobil ini tentunya sudah punya TSS secanggih itu. Lampu sen di sini dan ada logo Dual VVTi di bagian atas fender sebelah sini. Nah, kalau masuk ngomongin soal kaki-kakinya, di sini tuh ada sebuah perubahan yang sangat major gitu ya. Dan perubahan itu merupakan kontroversi yang sangat luar biasa. Sebelum kita bahas desain pelek, ukuran ban, rem, dan lain-lain, tentunya hal pertama yang pengen gue bahas dari kaki-kakinya adalah soal penggeraknya. Karena sebagaimana yang kalian tahu dari semua bocoran-bocoran yang ada, Avanza terbaru ini sudah berpenggerak roda depan. Iya, dia sudah FWD. Jadi gone sudah Avanza RWD. Ucapkan selamat tinggal, terima kasih banyak atas seluruh jasanya. Kalau kalian pengen Avanza RWD yang terakhir, yang paling sempurna, pilihan kalian jatuh ke mobil yang ini. Toyota Avanza Veloz GR Limited. Iya, itu yang paling perfect untuk Avanza RWD ya. Jadi sekarang say hello to Avanza berpenggerak roda depan. Jadi sekarang owner Avanza baru tuh udah nggak bisa ngomong kayak, oh gue pilih Avanza karena penggerak roda belakang gitu, penggerak roda depan cupu gitu ya. Udah nggak bisa lagi. Baca. Dan peleknya sendiri, dia two-tone polish model kembang kayak gini, udah kekinian banget desainnya. Ring 16 inci, jadi udah nggak kedodoran kayak Avanza yang sebelumnya. Ini udah cukup baik lah ya body to wheel ratio-nya. Dan ini sendiri dibalut dengan ban Dunlop NA-Safe dengan ukuran 195/60 R16 inci. Pengereman, depan cakram, belakang tromol, tapi itu masih normal banget di kelasnya, nggak ada masalah. Namun, kalau kalian berharap Avanza terbaru ini sudah electric parking brake, ternyata yang kebagian electric parking brake dengan auto hold itu hanyalah Toyota All New Veloz. Iya, jadi Avanza teratas seperti ini pun GCVT TSS dia masih hydraulic parking brake gitu ya. Jadi kalau kalian pengen EPB, belinya Veloz, bukan belinya Avanza seperti itu. Namun, nggak bisa dipungkiri bahwa sistem safety pengereman dan mobil ini itu sudah merupakan salah satu yang tercanggih di kelasnya. Karena kan dia sudah di-equip dengan Toyota Safety Sense. Iya, jadi mobil ini tuh udah bisa ngerem sendiri, ada auto braking, bisa baca marka jalan, bisa kayak steering assist gitu ya. Jadi udah canggih banget. Dan tentunya bicara soal perubahan, salah satu ubahan favorit gue dari All New Avanza adalah bagian fascia depannya gitu ya. Karena sekarang mukanya ini sudah menjadi jauh lebih modern dengan fascia yang jauh lebih agresif gitu. Namun, yang gue appreciate, dia tuh nggak meninggalkan kesan Avanza. Jadi kayak bentuk atau siluet atau kayak detail-detail Avanza sebelumnya itu tetap terlihat juga di sini. Jadi desainnya tuh heritage gitu ya, masih tetap kelihatan. Bahkan ini tuh desainnya ngingetin gua ke Avanza yang lama, tapi yang second facelift-nya Veloz yang seperti ini. Iya, jadi lebih mirip gitu ya, karena kan lampunya tuh single, kemudian RDM-nya tuh gede gitu. Grillnya ini nggak bolong, dia tuh hanya satu garis aksen gitu yang ketemu kap mesin, dan ini pun sudah piano black nyambung sampai badge di sini. Jadi kesannya tuh udah modern, dan ada aksen chrome lagi yang langsung masuk ke bagian lampunya. Jadi desainnya tuh menyatu, bagus. Ke bawah, airdam sangat besar, tanda desain dari Kinlook pun ada di sini, dan airdam ini dibuat mengotak-ngotak kayak gini ya. Kesannya tuh gahar banget. Kalau di jalan, ini tuh kayak mangap gitu, kayak gitu. Jadi kesannya tuh benar-benar sangat agresif. Fog lamp housing yang C-shape kayak gini, kayak taring, benar-benar agresif banget. Walaupun memang soal perlampuan, fog lampnya sendiri dia masih halogen gitu. Tapi untuk lampu di atas ini untungnya sudah full LED. Seperti taillights belakang, ini juga sudah full LED. Lampu senja, LED putih di bagian cluster sebelah sini. Lampu sen di cluster yang paling dalam. Dan low beam dan high beam di 3 cluster bagian paling luarnya gitu ya. Jadi sudah sangat modern. Dan tentunya, karena mobil ini sudah di-equip dengan TSS alias Toyota Safety Sense, kalian bisa lihat kalau di atas sini, di kacanya, itu ada stereo kamera, ya, yang berguna untuk membaca marka jalan, untuk baca hambatan di depan gitu kan, karena kan dia bisa auto braking, bisa lane keeping assist, lane departure warning gitu-gitu. Ini adalah LMPV yang paling canggih di Indonesia saat ini. Namun seperti yang kalian tahu, secanggih-canggihnya mobil dengan TSS, Honda Sensing atau apapun itu, pastinya nggak bisa 100% melindungi kita dari kekejaman dan hiruk-pikuk yang ada di jalan-jalan Indonesia. Karena itu kita dari Laknat selalu menyarankan kalian untuk menggunakan asuransi yang proper supaya kendaraan kalian selalu terlindungi dan kalian bisa punya peace of mind. Dan kita dari Laknat sih untuk urusan asuransi selalu menyarankan asuransi Raksa.
Gue sendiri juga udah pakai di Kaptur gue, dan yang gue rasakan selama ini itu pelayanannya tuh paripurna, antisipasinya gercep banget, dan tentunya bengkelnya tuh ada di mana-mana. Jadi memudahkan saat gue pengen klaim juga. Kalian bisa purchase-nya tuh langsung online via www.raksaonline.com atau langsung bisa kontak marketingnya Raksa di bagian bawah sini. Nah, apalagi kondisi malam-malam kayak gini gitu kan, biasanya kan rata-rata kejadian kayak begitu tuh terjadi itu malam-malam gitu kan. Tapi jangan khawatir, kalau kalian pakai asuransi dari Raksa, mereka punya hotline yang kalian bisa hubungi selama 24 jam penuh, jam berapapun dan juga dimanapun, karena bengkel Raksa tersebar di seluruh Indonesia dan semua bengkel rekanannya pun bukan kaleng-kaleng. Kalau kalian tertarik, kalian juga bisa mendapatkan benefit dan bonus lebih dengan cara menggunakan kode promo dari kami, yaitu yang di bawah sini. Iya, Roll Nuts alias Raksa Online Luck Nuts. Untuk informasi lebih lanjut, kalian juga bisa kepoin sosial media Raksa mulai dari Instagramnya sebelah sini dan juga YouTube channelnya di bagian bawah sini @raksaonline. Semua linknya udah kita taruh di description box di bawah, tinggal kalian klik aja langsung di sana gitu ya. Top banget lah pokoknya. Nah, thank you banget. Nah, sekarang kita lanjut untuk ngebahas interior dari si Toyota Avanza. Kira-kira perubahannya apa aja, improvementnya di mana aja, dan kayak gimana sih kabin dari Avanza terbaru. Yuk kita cek interior. Interior walaupun masih plastik keras semua, namun secara desain sudah jauh lebih modern dibandingkan pendahulunya, karena sekarang mirip dengan Toyota Race dengan floating head unit dan setir yang teleskopi. Nah, otomatis pas kalian mau masuk, tentu pertama kali impresi yang kalian rasakan adalah pas kalian buka pintunya, ini pintunya terasa jauh lebih solid dan jauh lebih berat dibandingkan yang lama gitu ya. Jadi terasa improvementnya di sini gitu. Kita masuk. Nah, jadi miniaturis interior dari si Toyota New Avanza tahun 2021. Sebelum kita bedah fitur, desain, dan lain-lainnya seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Lakna Soto Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video dari kami. Dan juga check out Instagram kami sebelah sini @laknats_ej. Seperti itu. Nah, seperti biasa, pertama-tama kita kenal dengan kuncinya ya, yang sangat familiar karena bentuknya seperti ini. Nah, ini kuncinya emang udah sharing part dengan banyak Toyota, termasuk kayak Race gitu-gitu. Nah, ini kuncinya cukup simple karena hanya 2 buah button. Button lock itu logo Toyotanya, button unlock itu yang di bawah sini. Udah seperti itu aja. Tentunya sudah engine starter button di bagian tengah sini. Kayak apa suara mesinnya? Sekarang kan mesinnya baru, transmisinya baru, segalanya baru. Yuk kita coba startup dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal perpacuan mesin dari si All New Avanza ini, walaupun kodenya serupa dengan yang sebelumnya, namun dengan tuningan, transmisi, dan posisi yang berbeda. 2 NRV 1500cc inline 4 DOHC dengan dual VVT-i. Tenaganya 106 PS dengan torsi 137 Nm. Yang di-mate ke transmisi, CVT berpenggerak, you guessed it, roda depan. Ini yang paling kontroversial ya. Untuk akselerasi dan konsumsi BBM, belum ada yang tahu dan harus kita coba nanti pas kita cobain sensasi berkendaranya. Kita sih penasaran banget. Oke, lanjut bahas interior dari si Toyota All New Avanza. Pas kalian baru masuk, kalian disambut oleh sebuah karpet dengan logo Avanza yang baru. Iya, dan tentunya karena ini mobil standar 2021, sudah ada apar juga di bagian bawah sini sebagaimana standar mobil kekinian. Desain dashboardnya, ini tuh benar-benar terasa sangat familiar sekali karena secara overall, dia bentuknya tuh mirip-mirip dengan Toyota Race. Iya, sebagaimana mobil yang lagi nge-hype banget sekarang ini gitu ya. Dia tuh kayak dual tier dan dia dual tone, kombinasi hitam dengan warna coklat-coklat gitu di bagian sini. Dan ini pun coklat-coklatnya untuk bagian open storage sini, dia ada pattern diamond cut yang mirip seperti Toyota CHR. Oke lah, mencoba mewah gitu ya. Termasuk aksen-aksen silver juga di sini, dan di bagian passenger tuh ada cup holder yang bisa kalian buka, letaknya depan AC. Ini bagus banget karena minuman kalian artinya bisa terjaga dinginnya dari AC sini. Glove box belum soft opening, dan ini glove boxnya tuh walaupun dia dalam tapi dia agak narrow. Jadi bukanya tuh mentok segini aja gitu ya, segini. Tapi at least ya kayak manual gitu-gitu masih masuk sih, so ya masih apa-apalah. Bagian tengah, sekarang kalian disambut oleh infotainment yang desainnya sudah kekinian karena dia bentuknya tuh floating display kayak gini, dan dia cukup besar. Di sini sendiri, secara main menu itu kurang lebih seperti ini. Dia ada jam di sini, ada tanggal, ada yang sekarang lagi main apa, dan ada menu-menu di bawah. Termasuk pas kalian baru startup,
Ini pun bakal ngingetin kayak hari ini tanggal berapa, ganjil genap gitu ya, ada di bagian sini juga. Nah, untuk menu, ini ada phone, ada voice, ada untuk AP off, ada iPod, termasuk ada T-Link, M Toyota, USB, radio, dan Bluetooth teleponi. Sini pun kita bisa kayak akses gitu segala macam, radio segala macam itu udah lengkap gitu ya. Dan yang kita suka, pas kita masuk setting, ini kita bisa ngeset beberapa kayak general setting gitu ya, ada dual zone controlnya. Kemudian untuk connectivity sendiri, dia tentunya sudah bisa auto pairing untuk Bluetooth-nya, device address gitu-gitu udah bisa. User interface pun bisa kalian ganti-ganti. Jadi background di sini ada yang hitam, ada yang biru, ada kekarbonan buat kalian yang suka sporty. Tapi kita sih paling suka warna biru karena dia paling matching sama MID yang di bagian sini pas startup, dia juga berwarna biru. Secara overall, kita sih cukup suka karena dia cukup responsif dan yang penting gede gitu ya. Jadi kalian nggak perlu ganti-ganti lagi layarnya. Ke bawah lagi, ini ada hazard button di bagian tengah, termasuk juga di bagian bawahnya kita masuk ke bagian kontrol AC yang sekarang sudah digital, namun memang secara fitur dia mirip-mirip juga dengan yang lama. Di sini ada untuk temperature-nya, tentu dia nggak ada heater, ada beberapa tombol untuk AC, max cool buat kalian yang langsung pengen dingin ngabrek gitu ya. Dan juga ada untuk air circulation, walaupun memang di sini ada yang annoying, ntar kita jelasin kenapa di bagian sininya. Nah, ke bawah lagi, ini ada aksen kekarbonan yang menurut gue tuh agak kayak out of place. Dan di sini juga ada sesuatu yang interesting, ntar kita jelasin kenapa. Engine start stop. Di bawah ada open storage yang lumayan besar di sini, termasuk ada charging port 2,1 ampere di bagian sininya gitu ya. Jadi udah lengkap lah. Kemudian transmisi sekarang dia menggunakan CVT. Iya, jadi nggak kalah dengan rivalnya yang baru aja facelift kemarin. Sekarang dia udah pakai CVT, dan CVT pun ada manual mode di sini, bisa kalian shift secara sendiri, walaupun memang dia belum ada pedal shifter. Ke belakang lagi, di sini ada hal yang annoying, ntar gue jelasin kenapa. Park brake masih hydraulic. Nah, ini. Jadi untuk EPB alias electronic parking brake dengan auto hold itu cuma ada di Veloz doang, di Avanza tidak ada. 12 volt socketnya dia nggak ditaruh di bagian depan sini, tapi ditaruh di bagian tengah sini ya, bisa kalian buka di sini buat kalian ngecharge atau nyolok sesuatu. Armrest ini sama seperti mirip yang Terios dulu, jadi modelnya tuh agak menyiku di bagian sini dan bisa kalian buka. Yang dalamnya tuh storage-nya bentuknya tuh kayak gitu, tapi ya oke lah, at least kalian masih bisa nyimpan sesuatu di sana. Nah, joknya ini juga udah lumayan baru ya, dan sekarang gue suka itu dia supportnya tuh jadi lebih tebal. Jadi kalau kalian duduk tuh rasanya tuh nggak kayak duduk di mobil murah gitu, udah cukup nyaman. Dan patternnya all fabric white stitching dengan warna coklat-coklat di bagian tengah. Jadi ya udah cukup stylish lah. Pengaturan jok untuk driver cukup lengkap. Dia memang masih manual semua. Dia bisa slide, bisa recline, dan juga ada seat height adjuster model pompa. Setir, ini setirnya totally baru gitu ya, dan desain itu lebih mengotak-ngotak dari race. Jadi kesannya itu lebih ke arah tangguh. Setirnya sendiri full polyurethane seperti ini, ada aksen silver-silver. Pengaturan udah lengkap karena dia sudah ada tilt dan sudah ada teleskopik juga. Iya, akhirnya expander yang bisa teleskopik ada temennya di kelas LMPV. Kemudian kontrol setirnya di bagian kiri ada untuk audio controls dan untuk MID termasuk Bluetooth teleponi. Di bagian kanan ada kesepian sendirian di sini tombol untuk trip meter. Suara klaksonnya seperti ini. Masih standar banget, kalian bisa ganti. Termasuk di bagian speedometernya sekarang desainnya jadi jauh lebih dewasa. Iya, karena dia desainnya tuh kayak backlit putih gitu. Dan desainnya tuh kayak Eropa-Eropaan. Kontrolnya di bagian kiri sebelah sini. Ini ada door ajar, ada door warning, ada low fuel warning karena sekarang mobil itu lagi low fuel. Kalau kita cycle, di sini ada average kilometer per liter, ada sisa range, ada average speed, ada trip time, ada tanggal dan jam hari ini, termasuk ada untuk Toyota Safety Sense. Iya, kenapa? Karena daya jual mobil ini dibanding rival utamanya yang baru aja facelift adalah hal yang di atas ini. Iya, Toyota Safety Sense. Fitur yang cukup canggih walaupun kemarin sempet plot twist. Iya, kenapa plot twist? Karena ternyata Toyota Safety Sense yang di-equip di Avanza itu tidak memiliki adaptive cruise control. Bahkan sampai Veloz sekalipun tetap nggak punya adaptive cruise. Tapi kalau kita cek di sini, sisanya sih udah lengkap kayak race gitu ya. Jadi kalau kita buka settingannya, di sini ada kayak front vehicle departure alert, front vehicle timingnya, ada pre-collision warning, ada lane departure warning, ada steering assist. Iya, jadi udah ada steering assist, kalian bisa dibantu steeringnya kayak race gitu, jadi kayak semi autonomous gitu. Kemudian juga ada BSM blind spot warning, di bagian spion pun udah ada, bisa nyala gitu ya. Dan juga ada RCTA alias rear cross traffic alert. Jadi udah lumayan lengkap lah, walaupun memang sistemnya dia tidak pakai radar,
hanya menggunakan stereo kamera di bagian atas sini, seperti itu. Sisanya, ini di bagian MID sendiri, di menu utamanya itu ada fuel gauge, odometer, dan tentunya ada indikator untuk persnelingnya. Ke kanan, ada beberapa tombol di bagian bawah sini untuk nyalain terkait dengan kayak pre-collision alert dan gini-gininya. Ada untuk matiin traction control, dan di atas juga dekat AC sama kayak di sini ada cup holder yang untuk menampung minuman kalian, dan sudah dekat AC jadi dingin. Door trim, nah di depan sini door trimnya itu warnanya sama kayak dashboard sini, jadi dual tone, ada kombinasi dengan coklat juga, termasuk di bawah ada kayak Avanza lama, itu ada penyimpanan banyak banget botol-botol untuk di bagian bawah sana. Walaupun lagi-lagi dibandingkan dengan expander yang baru facelift, ini dia keras semua. Iya, jadi sama sekali nggak ada soft touch di dashboard maupun di door trimnya, sehingga kalau dipikir-pikir secara update, expander itu build quality dan materialnya memang superior, masih superior dibandingkan Avanza yang terbaru ini. Tapi at least udah dapat tweeter untuk audionya, dan secara airbag pun udah lengkap, karena selain dual di depan, ada juga side airbag di jok, sampai di bagian samping sini pun ada, jadi safety-nya memang lebih juara. Ke atas, kaca day night view masih manual di sini, dan di atas ini ada dome light 2 buah yang bisa nyala individual, dan juga di bagian sini ada 2 buah sun visor. Passenger ada kaca, driver nggak ada, bahkan di sini nggak ada card holdernya, seperti itu. Begitu aja bagian depan, kayak apa di belakangnya. Yuk kita cek ke baris keduanya. Masuk ke baris keduanya, kalian disambut juga dengan pintu yang lagi-lagi sama kayak yang depan, sudah merupakan improvement dibanding yang lama, jadi dia jauh lebih solid dan lebih berat gitu ya. Dan di sini kelihatan aksesnya pun lebih lega karena sekarang Avanza pun sudah melar, jadi lebih lega lagi dari yang lama. Nah, begini aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Toyota All New Avanza tahun 2021. Dan di sini sendiri jok ini udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Kalau jok baris kedua ini gue posisiin paling pol mentok ke belakang, di sini ada ruangan kurang lebih 10 jari. Iya, jadi memang terasa leganya, nggak hanya data aja, ini memang terasa lebih lega dibandingkan yang lama. Tapi kalau kayak gini, kasihan kan legroom di belakang gitu. Tapi ini masih bisa di slide. Jadi kalian masih bisa menyesuaikan kalau kalian memang bawa orang yang lebih banyak lagi. Kemudian, jok belakang ini juga tentu bisa di recline. Kalau kita recline di bagian sini, ini recline itu bisa sangat substansial banget gitu ya. Ini buat demoin juga di bagian sebelah sininya. Bener-bener wow. Ini tuh enak. Bener-bener bisa recline sekali gitu. Kalau kalian hanya berlima atau berempat gitu ya, ini cukup nyaman duduk di belakang sini, bahkan bisa selonjoran kayak gini. Selonjoran juga bisa kayak gue bilang, karena ruangan bawah jok depan itu masih bisa dimolosin kaki, termasuk juga kalau kalian ke bagian duduk di tengah. Nah ini nih ya, karena sekarang Avanza sudah front wheel drive, tentunya hump di bagian tengahnya tidak terlalu intrusif, dia pendek sehingga duduk di tengah menjadi jauh lebih nyaman. Dan duduk di tengah kalian tetap ke bagian headrest tengah sini yang bisa dinaikin gitu ya. Kalau gue naikin dikit sini, nah jadi headrest di belakang sudah ada 3 buah, proper buat ngangkut 3 orang di bagian sini. Termasuk, tapi kalau kalian hanya berdua, ini bisa diturunin, dan untuk bagian tengah sini joknya itu bisa direbahkan ke bawah untuk menjadi armrest. Iya, lagi-lagi ini tuh kayak ala-ala expander gitu ya. Tapi oke lah, ini posisi duduknya terasa cukup nyaman kalau ini dijadikan armrest kayak gitu. Lanjut ke penyimpanan. Ada seat back pocket di kedua joknya sini, jadi gede banget. Termasuk di bagian door trimnya juga ada penyimpanan botol di bawah, termasuk beberapa hal di belakang lagi, dan juga ada cup holder di bagian door trim atasnya itu. Itu kayak dulu zaman-zaman tipe Yaris gitu ya, Auris, itu cukup unik. Walaupun door trim belakangnya ada yang annoying, ntar kita jelasin kenapa. Fitur tentunya supaya AC bisa lebih dingin gitu ya. Ini pun udah di-equip oleh double blower yang desainnya tuh mencoba futuristik di bagian tengah sini gitu. Ada bagian kontrol dari tengah sini, dan juga ini desainnya tuh kayak menurut gue malah kekarya-karyaan gitu ya, karena desainnya tuh mirip kayak ventilator gitu. Ini ada pengaturan untuk arah sembur, mungkin ini untuk kayak dimolosin ke baris ketiga gitu ya. Dari sini pun ada lagi 2 buah lubang yang kalian bisa atur ke kanan dan ke kirinya gitu. Ini desainnya tuh unik dan mencoba futuristik gitu, gue ngerti, tapi ya desainnya malah jadi agak kekarya-karyaan gitu ya. Oke lah, selera sih. Nah, kemudian di bawah di tengah center konsol sini ada 2 buah charging port yang bentuknya sudah USB gitu ya. Jadi kalian nggak perlu bawa adapter lagi, tinggal bawa kabel aja, colok, udah 2,1 ampere untuk keduanya. Termasuk di belakang sini ada
kayak penyimpanan kecil di bagian bawah yang gue nggak ngerti buat apa, tapi at least ada. Seperti itu. Ya, kurang lebih baris kedua gitu aja. Kita pengen cek selega apa baris ketiganya. Yuk, kita ke baris ketiga. Akses ke baris ketiga tentu tetap mudah karena masih tetap mempertahankan sistem One Touch Tumble yang udah dipionir oleh Toyota gitu ya. Nah, tinggal satu tuas, dia langsung ngelipat dan tumble ke depan seperti ini gitu. Nah, begitu aja guys, rasa duduk di baris ketiga dari si Toyota All New Avanza. Dan di sini sendiri, jok ini gue set ke posisi yang tadi gue duduk, dia nggak terlalu maju banget, jadi masih menyisakan ruangan kaki di sini yang kurang lebih sekitar 2 jari, iya gitu ya. Memang ini secara baris ketiga dia nggak bisa dibilang lega, tapi dibanding yang lama ini merupakan sudah improvement juga. Jadi udah lebih lega dibanding yang lama karena kan dimensi Avanza sudah memelar. Termasuk ini pun backrestnya bisa kalian recline dengan lumayan substansial seperti ini gitu. Jadi kalau gue recline dengan maksimal, ini jadi lumayan enak banget duduknya di sini gitu ya. Jadi nggak berasa tegak dan memang cukup nyaman bahkan untuk diduduki oleh orang dewasa. Tentu udah ada 2 buah headrest yang kalian bisa naikin di sini, yang posisinya pas banget di kepala. Kalau gue duduk di sini itu berasa itu cukup nyaman. Jadi kalau keluar kota dan lain-lain gitu, gue masih oke lah ditaruh di baris ketiga sebelah sini. Dan juga untuk joknya sendiri, sama kayak di depan, full fabric, ada aksen coklat loreng-loreng di tengahnya, jadi tetap sampai belakang sini ke bagian desain juga. Dan amenities, penyimpanan di bagian sini, ada 2 buah cup holder sebelah kiri, 2 buah cup holder sebelah kanan, ada kayak penyimpanan slot di bagian atas sini yang mirip seperti expander juga. Namun di sini udah ada 12 volt socket yang bisa kalian buka dan untuk dipakai untuk nge-charge, walaupun memang lagi-lagi kalian tetap butuh adapter karena ini 12 volt socket biasa gitu ya. Kalau kalian mau ngevakum bagasi gitu-gitu pakai vacuum cleaner juga bisa dicolok di bagian sebelah sininya. Dari baris ketiga kurang lebih begitu aja. Sekarang kita pengen cek bagian bagasinya kayak apa. Yuk kita ke belakang lagi. Oke, lanjut ke bagian bagasi dari si Toyota All New Avanza, dan aksesnya itu di sini ada 2 buah electric button. Jadi udah elektrik, udah bagus. Di sini button pertama buat kalian buka kunci. Jadi kalau kalian mobil masih terkunci, kalian nggak perlu ngodok-ngodok remote lagi. Kalian tinggal pencet aja di sini, dia bisa detect. Dan juga ada tombol untuk buka bagasinya. Nah, kalau udah, di sini pun konfigurasinya masih 7-seater ya, bekas gue dudukin tadi, dan di sini sendiri masih menyisakan ruangan kurang lebih 2 jengkal. Kalau kalian pengen masukin belanjaan sehari-hari, gym bag, golf bag kecil gitu masih masuk. Namun untuk koper-koper lebih besar seperti koper medium, ini harus agak ditegakin sedikit gitu ya. Baru di sini dia bisa masuk 1 buah dalam keadaan tertidur. Di sini juga false floor, jadi kalian masih bisa buka. Dan di dalamnya ada beberapa tempat untuk penyimpanan tertutup, ada di sini, ada di sini, ada di sini, termasuk ada juga tempat penyimpanan untuk dongkrak yang udah rapi. Dan di sini pun dia styrofoam, jadi berfungsi juga sebagai peredam. Termasuk di bagian kirinya ada open storage dan ada lampu buat menerangi pas malam. Kalau kalian butuh ruang lebih besar, tentunya baris ketiga ini bisa dilipat dan dia rata lantai. Seperti ini. Kalau udah, nah ini bagasinya jadi jauh lebih besar gitu ya. Di sini pun ada flap seperti ini yang supaya godnya ini jadi nggak kelihatan. Walaupun memang flapnya ini tuh ada yang annoying, ntar kita jelasin kenapa. Tapi kalau udah ada begini, kalian bisa langsung slide item ke bagian depan dan memberikan ruangan yang jauh lebih besar. Tapi kalau kalian butuh ruangan yang lebih besar dari ini, tentunya jok baris kedua pun masih bisa dilipat dan juga rata. Seperti ini. Dan ini pun tinggal dimundurin. Kalau udah, ini jadi rata all the way sampai ke baris keduanya. Walaupun dia agak naik gitu ya, agak nanjak, tapi tetap ini rata dan gak ada gundukannya. Jadi udah cukup oke kalau kalian pengen masukin barang-barang panjang yang all the way butuh space sampai ke baris keduanya. Nutupnya ada slot di bagian sini untuk kalian tutup bawah. Walaupun ia sangat canggih dan jauh lebih update dibandingkan pendahulunya, namun karena velos misah, yang ini pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di all new Toyota Avanza. Pas pertama kali gue ngeliat Avanza terbaru ini bocor gitu ya, gue mulai mikir kayak, wah Toyota sekarang udah nggak cheapskate lagi gitu ya. Udah banyak fitur-fitur yang canggih dan desain yang ciamik gitu ya. Tapi ternyata diam-diam masih tetap ada sisi cheapskate-nya juga. Berupa spion ini. Iya, jadi spion ini walaupun dia modelnya pedestal seperti ini, ternyata dia common parts dengan Avanza lama, dengan Toyota Race. Iya, seperti yang gue bilang tadi pas bahas interior, di bagian konsol tengah sini itu ada dua buah kayak open storage yang gue bingung ini fungsinya buat apa gitu. Ini buat cup holder terlalu kekecilan gitu kan, ini bisa nampung 2 Yakult di sini gitu ya. Dan ini tuh ada sekatnya di tengah.
Kalau buat handphone, ini pun terlalu narrow, jadi nggak masuk. Avanza baru ini kan udah canggih, udah ada TSS, udah ada blind spot monitoring, udah ada segala macam fitur safety. Tapi satu fitur safety yang menurut gua esensial dan sangat penting banget justru malah nggak ada. Apakah itu? Kamera mundur. Iya, mereka bisa naruh berbagai macam teknologi canggih, ada stereo kamera di depan, tapi mereka nggak naruh kamera mundur di bagian belakang sini. Padahal ini tuh udah ada mountingnya di sini kalau kalian lihat gitu ya. Jadi mereka tinggal pasang aja gitu. Namun tenang, karena update-nya sukses membuat LMPV yang satu ini menjadi yang paling canggih di kelasnya dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting kami temukan di Toyota All New Avanza. Di bagian dashboard sebelah sini, itu ada seat belt reminder dan ini all the way sampai belakang. Iya, jadi passenger depan, kemudian ini untuk belakang pun, untuk baris tengah ada 3, untuk baris paling belakang ada 2. Jadi full seat belt reminder dari row pertama, kedua, dan ketiga. Di MID ini tadi kan gue udah jelasin banyak banget fitur safety-nya karena udah mengandung TSS, tapi ada fitur novelty juga yang cukup unik. Kalau kita ke sini, terus kita lihat di bagian menu notification and date settings. Nah, di sini ada kalian bisa set tanggal kalian, tanggal untuk ulang tahun, tanggal untuk anniversary, dan tanggal untuk inspection sekaligus maintenance. Dan yang menariknya, kalau untuk birthday dan anniversary, ini ada welcome screen khusus yang bisa kalian aktifkan gitu ya. Jadi welcome screen-nya tuh kayak gini untuk anniversary dan kayak gini untuk ulang tahun. Iya, jadi kalau kalian hari ulang tahun gitu ya, lagi bad mood, lagi murung gitu kan, kalian masuk mobil, maka Avanza ini tuh bisa kayak happy birthday gitu dan mood kalian akan lebih baik. Dan menurut gua hal yang paling interesting dari All New Avanza ini adalah bagaimana mereka menepis stigma bahwa mobil berpenggerak roda depan itu nggak bisa nanjak. Sehingga walaupun mobil ini FWD, mereka telah melengkapi semacam incline sensor atau slope sensor atau sensor kemiringan terrain di mana kalian sedang berada gitu ya. Jadi kalau saja dia mendeteksi kalian lagi ada di tanjakan, bahkan dari standstill, dari dalam keadaan berhenti sekalipun, itu dia akan kayak bisa mapping ECU-nya itu diubah gitu, sehingga torsinya dilarin ke putaran bawah, sehingga pas nanjak kalian bisa dapat tenaga momen puntir yang lebih oke lagi gitu. Itu teknologi yang menurut gue sangat-sangat menarik gitu ya untuk mobil yang selama ini stigmanya itu FWD nggak bisa nanjak. Namun untuk soal bagaimana teknologi itu nanti bekerja apakah efektif apa enggak, itu harus kita buktikan nanti pas kita punya unitasnya kita bawa nanjak. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Toyota All New Avanza 1500G CVT TSS alias varian Avanza yang paling atas. Iya, kita bilang paling atas karena seperti yang kita bilang, sekarang Avanza dan Veloz itu udah bercerai. Iya, jadi sekarang tuh Veloz ya Veloz, Avanza ya Avanza gitu. Jadi, untuk Avanza teratas adalah yang satu ini gitu ya. Namun jangan khawatir, kalau kalian pengen teknologi canggih, Avanza teratas ini juga sudah di-equip dengan Toyota Safety Sense yang membuat dia menjadi LMPV paling canggih yang kalian bisa beli di Indonesia saat ini. Iya, karena teman-temannya kan belum punya safety feature yang seperti itu. Nggak ngitung BRV ya, karena kan BRV kan LSUV, LMPV ini adalah yang paling canggih gitu. Dan tentunya soal harga sendiri, memang pas kita syuting ini belum di-announce. Nanti kalau udah launching resmi, kita bakal cantumin di pin komen bagian bawah, so stay tune aja buat hal tersebut gitu. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mas Dian Anton dari Toyota Auto 2000 Yosudarso yang udah ngizinin kita untuk ngulas si Toyota All New Avanza ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik pengen pembelian Toyota, pengen SPK, pengen test drive, atau pengen sekedar lihat-lihat cuci mata, kalian bisa kontak Mas Dian via Instagram sebelah sini atau kontak langsung nomornya di bagian bawah sini gitu ya. Kalau kalian pengen beli Toyota segala macem, best price, diskon, langsung aja tanya ke beliau karena beliau orangnya friendly banget. So thank you banget Mas Dian. Selain itu kita juga pengen kasih special thank you ke asuransi yang selama ini udah gua pakai sendiri, yaitu asuransi Raksa. Instagram Raksa ada di bagian sebelah sini. Dan juga Raksa punya YouTube channel yang kalian bisa lihat di bagian bawah sini untuk semua informasi terupdate mengenai asuransi Raksa alias asuransi yang kita paling rekomendasi untuk kalian coba gitu ya, seperti itu. So thank you banget Raksa, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Lakna_j sebelah sini.
supaya kalian selalu up to date dengan informasi otomotif daily, jokes-jokes yang menarik, dan tentunya bisa menghibur hari-hari kalian. Dan sebentar lagi kita bakal gempur Gias. See you there kalau kita ketemu di sana. Sekian aja untuk si Toyota All New Avanza G CVT TSS yang satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.